Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kitab Awamil. Sebelum kita lanjut, mari kita kirim Al-Fatihah kepada Nabi, kepada guru-guru kita, juga kepada muallif pengarang kitab Awamil ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal musannifin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal amilin, khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa min dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa may yu'aminu ala nasri hadzal kitab wa liman ijtama'na bi sadabi wa bi barakati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman, kemarin sudah kita bahas warna amilab disamai yang ketiga. Kita murojaah sebentar bahwa warna amilab disamai yang ketiga itu bentuk amilnya yaitu berupa huruf. Fungsinya atau pengamalannya huruf tersebut itu tarfa'anil isma wa tansibanil khabara, yaitu merupakan isim dan menasabkan khobar. Yang asal susunannya isim ini adalah mubtada dan khobar, atau susunan mubtada dan khobar, atau jumlah ismiyah. Huruf tersebut yaitu ma dan la. Tapi di sini ma dan la ini beramal menurut ahli Hijaz, sehingga disebut ma nafi hijaziyah dan la nafi hijaziyah. Amalnya sama seperti amal laisa. Keduanya ini diserupakan dengan laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, itu ya amilnya, itu makmulnya yaitu adalah bentuknya isim, yaitu jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Sehingga mubtada khobar tersebut berubah posisi dan kedudukannya. Nah, selanjutnya yaitu warna amilab disamai yang keempat. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. An-naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat. Utawi warna-warna amilab disamai ar-rabi'u kang kaping papat. Hurufun iku pira-pira huruf tansibu kang nasabakeun ya huruf al isma ing isime faqat doang. Wahia lan utawi ya huruf sab'atu ahrufin iku pitu hurufe. Al wawu siji wao, wa illa lan illa, wa ya lan ya, wa aya lan aya, wa haya lan haya, wa aya lan aya, wal hamzatul maftuhatu lan hamzah al maftuhatu kang den fathahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warna amilab disamai yang keempat ini menurut musannif bahwa amilnya yaitu bentuknya huruf. Masih huruf, bukan isim, juga bukan fiil. Amilnya bentuknya huruf. Ngamalnya ngapain si huruf tersebut? Tansibul isma faqat, yaitu hanya menasabkan terhadap isim saja, tidak menasabkan terhadap khobar. Artinya makmulnya di sini isim, bukan fiil, bukan huruf,
juga bukan susunan mubtada khobar. Hurufnya ada berapa? Wahia sabatu ahrufin. Hurufnya yang menasabkan terhadap isim ini ada 7, atau amilnya ada 7 yang menasabkan terhadap isim tersebut. Yang pertama yaitu wawu, yang kedua illa, yang ketiga ya, 4 aya, 5 haya, 6 ae, dan yang ketujuh adalah hamzah yang difatahkan. Berarti a, hamzah yang difatah, hamzah di jabar ya, harokatnya fathah, a gitu. Nah, huruf yang ketujuh ini sebagai amil. Ngamalnya ngapain? Tangsibul isma faqat. Dia ngamalnya menasabkan terhadap isim saja. Ada berapa? Ada 7. Nah, yang ketujuh ini sama ngamalnya, fungsinya menasabkan terhadap isim. Yang pertama kita bahas yaitu wawu. Wawu di sini sebagai amil, dia menasabkan terhadap isim. Maka ketika isim terletak setelah wawu ini, maka dia dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Tapi yang harus diingat, wawu di sini adalah wawu bimakna ma'a. Artinya dia bukan wawu ataf, juga bukan wawu qasam, gitu kan? Juga bukan wawu istinaf. Wawu bimakna ma'a itu artinya maknanya sarta. Nah, isimnya tersebut itu yang terletak setelah wawu ma'a dibaca nasab menjadi maf'ul ma'ah. Kita contoh ya. Contoh di sini. Sirtu wanila. Lapad anila di sini dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu dengan fathah. Kenapa? Karena menjadi maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dibaca nasab yang terletak setelah wawu ma'ah. Wawu ma'ah itu artinya beserta, serta ya, bukan bermakna dan, karena bukan wawu ataf. Nah, artinya bahasa Indonesianya, aku berjalan beserta sungai Nil. Begitu. Bukan bermakna dan wawu di sini, karena di sini bimakna ma'ah. Bukan wawu ataf, bukan wawu istinaf, juga bukan wawu qasam. Juga bukan wawu bihasbi ma qablaha. Tapi di sini wawu bimakna ma'ah. Nah, ketika wawu bimakna ma'ah, isim setelah wawu tersebut maka dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa tidak ditanwin? Karena anila ini adalah isim yang ada alif lamnya. Gitu. Kemudian mana amilnya? Amilnya menurut Kimusonib kitab awamil, amilnya wawu ini. Makmulnya ngapain? Makmulnya menasabkan terhadap isim. Mana isimnya? Lapad anila. Anila dibaca nasab ini diamalkan oleh si wawu. Wawu yang bermakna ma'ah. Nah, ini makmulnya. Ngamalnya menasabkan menurut Kimusonib kitab awamil. Tapi yang menasabkan lapad anila menurut Imam Ibnu Malik adalah fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Bima minal fi'li wa shibhihi sabak dan nasbula bil wawi fil qaulil ahaq. Nah, jadi menurut Imam Ibnu Malik yang menasabkan lapad anila ini adalah bukan wawu, tapi fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Lapad sirtu. Nah, lapad sirtu ini yang membuat nasab lapad anila.
Contoh seperti aku berjalan beserta rembulan. Nah, itu sirtu wal komaro, sama ya. Al komaro dibaca nasab. Kenapa? Karena terletak setelah waw ma'a. Kemudian apa lagi? Ja'al amiru wal jaisa, dibaca nasab. Nah, kemudian maf'ul ma'a itu kalau di kitab-kitab yang lebih besar, cara membacanya itu ada 3 wajah ya. Yang pertama itu unggul dinasobkan. Kenapa unggul dinasobkan? Karena dicegahnya diatofkan. Artinya ketika diatofkan itu dia doif atau lemah, bahkan dilarang. Maka yang lebih diunggulkan adalah dibaca nasab seperti ini. Nah, kenapa? Karena lafadz anila itu lemah ketika diatapkan kepada domir muttasil tu ini. Nanti ada yang unggul dibaca rofa gitu. Itu nanti pembahasannya. Kalau unggul dibaca rofa itu lebih pantas mengatofkan seperti jaa zaidun wa amru. Gitu. Ini yang pertama. Yang paling penting waw ma'a itu dia menasabkan isim setelahnya. Mana isim setelahnya? Lafadz anila. Maka anila ini menjadi maf'ul ma'a. Menurut versi kitab Awamil yang menasabkan adalah waw, tapi menurut kitab Alfiyah yang menasabkan adalah fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Itu yang pertama waw. Yang kedua illa. Illa juga sama, dia menasabkan terhadap isim. Nah, si illa itu apa? Si illa itu adalah salah satu adawat dari istisna, yaitu huruf yang dipakai untuk mengecualikan, pengecualian. Contoh, orang-orang kafir itu ketika tidak melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan siksaan, kecuali orang-orang muslim. Nah, kecuali itu adalah huruf istisna, diantaranya dengan ila. Jadi istisna itu pengertiannya mengecualikan dari suatu hukum, di mana hukum tersebut sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian setelah adanya pengecualian, yang dikecualikan itu tidak termasuk di dalam hukum tersebut. Kita ulang contohnya. Orang-orang kafir itu tidak melaksanakan sholat, maka akan disiksa, kecuali orang-orang muslim. Nah, hukum tersebut yang berada di dalam kalimat tersebut adalah bahwa orang kafir tidak melaksanakan sholat akan disiksa. Itu hukumnya. Dikecualikan, dikeluarkan dari hukum tersebut artinya tidak disiksa. Ya kan? Siapa yang dikecualikan? Yaitu orang-orang muslim. Nah, yang dikecualikan adalah orang-orang muslim. Itu contoh dari bahasa Indonesia. Illa fungsinya untuk mengecualikan suatu hukum yang mana hukum tersebut sudah disebutkan. Contoh ya, illa menasabkan terhadap isim. Illa salah satu huruf istisna. Sebelum kita bahas contoh-contohnya, kita harus mengetahui dulu di dalam istisna itu ada banyak istilah. Ada yang disebut muttasil, ada yang disebut munqati, ada yang disebut tam, ada yang disebut mujab. Kemudian ada juga yang disebut manfi. Kan? Yang pertama, yang disebut muttasil itu adalah mustasna dan mustasna minhunya itu satu jenis. Sedangkan yang disebut munqati itu adalah mustasna dan mustasna minhunya itu tidak satu jenis. Kemudian
yang disebut dengan kalam tam itu adalah kalam yang sempurna, artinya mustasna disebut, mustasna minhunya disebut. Kemudian ada lagi yang disebut mujab. Mujab itu artinya kalamnya itu kalam positif, artinya dia itu kalamnya tidak didahului oleh nafi atau serupa dengan nafi seperti emak, la gitu ya. Kemudian ada lagi kalamnya itu kalam nafi, artinya kebalikan dari mujab. Kalamnya itu didahului oleh nafi atau serupa nafi. Itu ya. Tapi isim yang dibaca nasab oleh si illa ini apabila kalamnya itu kalam tam tur mujab, baik muttasil atau mungkoti. Contoh ya. Contoh, ja'al kaumu illa zaidan. Wisteka al kaumu sapa kaum, golongan manusia, kaum kan, illa zaidan, ketercuali Zaid. Telah datang kaum-kaum kecuali Zaid. Nah, amilnya mana yang disebut amil? Illa. Makmulnya mana? Yaitu lafaz zaidan. Si illa ini ngamalnya ngapain? Tangsibul isma faqat, yaitu menasabkan isim. Mana isimnya? Isimnya yang terletak setelah illa ini, yaitu lafaz zaidan. Zaidan dibaca nasab. Kenapa? Karena terletak setelah illa. Tanda nasabnya dengan fathah. Nah, si illa menasabkan terhadap isim itu apabila kalamnya ini kalamnya kalam tam, kemudian kalamnya juga kalam mujab. Artinya kalam tam itu apa? Mustasna dan mustasna minhunya itu disebut. Mana yang disebut huruf istisna? Yaitu si illa. Mana yang disebut mustasna? Lafaz zaid. Mana yang disebut mustasna minhu? Lafaz al-qaumu. Nah, ini disebutnya kalam tam. Kenapa kalam tam? Karena mustasna dan mustasna minhunya disebut. Lafaz al-qaumu ini mustasna minhu, lafaz zaidan ini disebutnya mustasna. Maka ketika ada mustasna dan mustasna minhu, maka disebutnya kalam ini kalam tam. Kemudian ini kalam apa lagi? Kalam mujab. Kenapa kalam mujab? Karena positif. Tidak didahului oleh nafi atau serupa nafi. Misal maja'al qaumu ila zaidan, itu kalamnya kalam nafi didahului oleh ma. Kalau ini kalamnya itu kalam mujab, kalam tam. Artinya tam sempurna, ada mustasna minhunya disebut, ada mustasnanya disebut juga. Kemudian apa lagi? Kalamnya kalam mujab, artinya mujab dia positif, kalimat positif, bukan kalimat negatif, tidak didahului oleh nafi, yaitu ma atau la atau yang serupanya. Ini istisnanya istisna mutasil. Artinya mutasil itu apa? Mustasna dengan mustasna minhunya itu satu jenis. Al-qaumu segolongan manusia, zaidan juga sama-sama manusia.
Jadi mustasna dan mustasna minhunya itu satu jenis. Maka contoh ini disebut istisna mutasil. Contoh yang istisna munqati kita tinggal ganti. Ja'al qaumu illa himaron. Wistaka al qaumu sapa kaum illa himaron, terkecuali himar. Himar ini adalah hewan. Himar itu hewan, bukan manusia. Nah, tetap sama himaron ini sebagai mustasna, tetap dibaca nasab. Karena kalamnya kalam tam tur mujab. Mustasnanya disebut, mustasna minhunya disebut. Akan tetapi ini disebutnya istisna munqati. Artinya istisna munqati itu mustasna dengan mustasna minhunya itu tidak sejenis. Al qaumu itu adalah jenis manusia, sedangkan himaron itu bukan jenis manusia, yaitu dia jenis hewan. Tidak sesuai kan, tidak satu jenis. Maka contoh ini adalah contoh istisna munqati. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Sebenarnya di dalam istisna itu banyak sekali hukum-hukumnya. Dan juga banyak sekali huruf-huruf istisnanya. Ada 8 kalau di kitab Jurumiyah. Nah, ini lagi contoh yang dibaca nasab. Nanti pembahasan yang selanjutnya insya Allah saya bahas di kitab Jurumiyah ya. Ada yang dibaca rofa nanti. Ada istisna yang mulgo gitu kan. Ada istisna dengan goiru, siwan, segala macam gitu. Nanti pembahasan selanjutnya. Kalau ini mengikuti kitab Awamil. Ini yang kedua. Si illa di sini sebagai amil. Himaron di sini sebagai ma'mul yang diamalkan oleh si amil. Fungsinya menasobkan. Maka himaron dibaca nasob. Yang ketiga sampai yang terakhir ya, ayah, haya, ai. Hamzah yang difatahkan itu juga sama, yaitu menasobkan terhadap isim. Maka isim yang terletak setelah huruf ini maka dibaca nasob. Nah, huruf yang kelima ini disebutnya huruf nida, yaitu huruf untuk memanggil. Huruf untuk panggilan. Ya, ayah, haya, ae, dan a itu adalah huruf-huruf nida. Atau dalam bahasa Indonesianya berarti wahai. Kata panggilan kan wahai dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ya, ayah, haya, ae, dan a. Tapi ya dan ayah ini digunakan panggilan untuk jauh, untuk pertengahan, dan untuk dekat. Ya dan ayah. Kemudian haya dan ayah ini digunakan untuk jauh, panggilan jauh. Sedangkan yang terakhir hamzah yang difathahkan dibaca a itu untuk panggilan dekat. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ketika kita memanggil dekat hurufnya apa, memanggil pertengahan itu hurufnya apa, memanggil jauh itu hurufnya juga apa. Sudah ada ketentuan-ketentuannya. Tapi beda dengan Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu ketika kita memanggil cuma memanggil wahai, hai gitu kan. Nah, kalau manggilnya agak jauh pasti lebih keras, cuma bedanya begitu. Kalau manggil dekat ya mungkin pelan suaranya. Nah, huruf yang kelima ini sama fungsinya, yaitu tangsibul isma, artinya dia menasobkan terhadap isi. Nah, ini huruf yang kelima disebut huruf nida. Huruf nida yang dipanggil itu disebut munada. Orang yang memanggilnya itu disebut munadi. Nah, contoh ya. Misalnya, wahai Zaid,
Nah, saya misalnya memanggil si Zaid. Wahai Zaid. Saya disebutnya munadin, orang yang memanggil. Wahai disebutnya huruf nida. Zaid disebutnya munada, yang dipanggil. Nah, isim yang dibaca nasab oleh kelima huruf nida ini apabila isim tersebut diidofahkan atau dia menjadi munada mudhof. Contoh ya. Yang pertama, iya. Nah, mana amilnya yang menasobkan? Ini iya, disebut huruf nida. Iya di sini sebagai huruf nida atau sebagai amil. Mana yang dipanggilnya? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, Rasulullah di sini isim yang terletak setelah huruf nida, maka dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dia diidofahkan atau menjadi mudhof. Rasulullah menjadi mudhof, Allah menjadi mudhof ilaih. Maka isim yang dipanggil kemudian isim tersebut sebagai mudhof atau munada mudhof, maka hukumnya munada mudhof itu dibaca nasab. Dibaca ya Rasulullahi, maka tidak dibaca ya Rasulullahi, tidak dibaca ya Rasulillahi gitu. Maka hukumnya dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu diantaranya dengan fathah. Contoh yang lain, ya Habiballah, ya Khalilallah, dan lain-lain. Gitu. Contoh huruf nida yang lain yang selanjutnya yang keempat. Ayat. Misalnya ayat gulama Zaidin. Nah, ayat di sini sebagai huruf nida. Artinya huruf nida di sini huruf yang dipakai untuk memanggil. Mana isimnya yang dipanggil? Gulama Zaidin. Ini gulama ini. Isim yang dibaca nasab karena terletak setelah ayat gitu. Hukumnya dibaca nasab kenapa? Karena munada ini diidofatkan pada lafaz Zaidin. Gulama mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Nanti mudhof ilaih itu ada pembahasan tersendiri di bab terakhir gitu. Nah, ya dengan ayat ini fungsinya boleh dekat, boleh pertengahan, boleh jauh gitu. Yang paling penting hukum munada mudhof itu maka dibaca nasab ya. Baik huruf nidanya iya ataupun ayat. Maka dibaca ya Rasulullahi, tidak dibaca ya Rasulullahi, tidak dibaca ya Rasulillahi. Itu huruf ya dan ayat. Kemudian yang ketiga haya. Sama saja haya juga adalah huruf nida. Akan tetapi di dalam bahasa Arab huruf nida haya itu dipakai untuk memanggil yang jauh, bukan dekat, bukan juga pertengahan. Haya. Kemudian ayat. Ayat juga sama huruf nida, huruf yang dipakai untuk memanggil, tapi fungsinya ayat ini untuk memanggil yang jauh. Sama isimnya dibaca nasab apabila isimnya itu diidofahkan atau munadanya itu yang dipanggilnya itu munada mudhof. Maka munada mudhof itu hukumnya dibaca nasab. Contoh, ini contoh
haya syarifal qaumi ay afdolal qaumi. Mana isimnya? Syarifa. Syarifa menjadi isim dari haya, maka dibaca nasab. Kenapa? Karena syarifa diidofahkan kepada lafaz al-qaumi, menjadi munada mudhof. Mana isimnya? Ae. Ae isimnya itu afdola, maka afdola dibaca nasab, menjadi isimnya lafaz ae. Kenapa dibaca nasab? Karena dia menjadi munada mudhof diidofatkan pada lafaz al-qaumi. Hukum mudhof ilaih itu hukumnya dibaca jer, tandanya diantaranya kasroh, tidak ditanwin karena ada alif lam. Itu ya. Intinya munada mudhof hukumnya nasab. Kemudian yang terakhir, hamzah yang di fathah. Hamzah yang di fathah sama dia huruf nida, tetapi fungsinya dia untuk memanggil yang dekat. Hamzah yang di fathah a. A Abdallahi. A ini sebagai huruf nida, huruf untuk memanggil, artinya wahai hamba Allah. Ini panggilan dengan huruf nida a atau hamzah ini untuk memanggil yang dekat. Abdallahi, abda ini menjadi isim dari hamzah atau a huruf nida ini, maka dibaca nasab. Kenapa? Karena abda ini menjadi munada mudhof atau didofatkan pada lafaz Allahi. A di sini sebagai amil, ini abda sebagai makmul yang diamalkan oleh abda, maka dibaca nasab. Itu isim yang dipanggil atau munada. Hukumnya dibaca nasab apabila munadanya itu munada mudhof. Nah, bagaimana kalau isimnya itu tidak dimudhofkan? Kalau isimnya itu tidak dimudhofkan, maka dia dibaca rofa tanpa tanwin. Contoh, nah, mana huruf nidanya, huruf yang buat manggil? Iya, 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 iya ini. Artinya wahai. Nah, isimnya mana? Zaidu. Yang pertama, isimnya Zaidu. Nah, Zaidu ini munada yang tidak diidofatkan, atau dia ini munada mufrad ma'rifat. Hukum munada mufrad ma'rifat itu dibaca domah tanpa al dan tanpa tanwin, maka dibaca ya Zaidu. Tidak boleh dibaca ya Zaida, tidak boleh ya Zaidi, ya Zaidan, ya Zaidun, ya Zaidin. Kenapa? Karena munada mufrad ma'rifat itu hukumnya mabni doma tanpa al dan tanpa tanwin. Tuh. Ya Allahu. Kenapa Allahu? Katanya munada mufrad ma'rifat itu tidak ada alif lamnya. Ini pengecualian, terkecuali lafaz Allah. Lafaz Allah itu boleh ada alif lamnya. Bacanya ya Rohmanu, ya Rohimu, ya Muhammadu. Wahai Muhammad, wahai Zaid, ya Allah, wahai Allah, kan gitu. Sama ini munada mufrad ma'rifat. Hukum munada mufrad ma'rifat itu hukumnya mabni doma, kemudian tanpa alif lam, kemudian tanpa ditanwin. Ini hukum isim yang dipanggil atau munada. Tapi di dalam pembahasan amil, huruf munada yang kelima ini ya ayah haya ayah amzah yang di fathah itu isimnya dibaca nasab. Kenapa? Karena isimnya itu diidofatkan atau menjadi munada mudhof. Kalau tidak menjadi munada mudhof, maka hukumnya itu dibaca rofa
tanpa tanwin seperti ini contohnya. Nah, jadi kesimpulannya warna amil lafzi samai yang keempat itu bentuk amilnya berupa huruf. Kemudian huruf tersebut ngamalnya fungsinya menasobkan terhadap isim. Jumlah hurufnya yaitu ada 7. Wawu, illa, ya, ayah, haya, ae, dan hamzah yang di fathah a ya. Nah, makmulnya atau yang diamalkan oleh amil tersebut yaitu bentuknya berupa isim, bukan fiil, juga bukan huruf. Nah, sebenarnya masih banyak hukum-hukum munada itu. Karena munada atau isim yang dipanggil itu ada 5. Nah, ini baru sebagian. Nanti pembahasan selanjutnya akan dibahas di dalam kitab jurumnya insyaallah. Nah, Shadaqallahul adzim, wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.